kita punya kekuatan apa untuk tanda kutip mendikte mereka, oke? Hmm. Saya menjadi penengah, kamu nggak usah ya untuk melakukan perang misalnya, kan nggak juga gitu kan. Jadi inget meme Naruto Yang gimana? yang mendamaikan klan Oh, si Senju sama sama Uchiha. Uchiha. Ya, perang, Keren. betul. Dalam satu frasa itu juga disinggung bahwa Indonesia itu nggak boleh trade atau berdagang dengan negara-negara lain yang nggak sejalan sama AS gitu loh istilahnya. Hah? Dan juga tambahannya adalah kita jangan sampai nggak komunikasi sama siblings kita yang lain. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi nih kita di Ngobi di bulan Maret ini. Sebelumnya mau mengucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan juga selamat Hari Raya Nyepi untuk teman-teman yang Hindu kemarin. Iya, terima kasih. Yes, oh di sini ada orang Balinya bener. Iya. Oke, jadi untuk yang baru pertama kali ke Ngobi, selamat datang. Perkenalkan nama aku Intan, selaku peneliti bidang hukum. Di sini bersama Putu Lestari-Dijaya, PT Bidang Ekonomi dari The Indonesian Institute. Yes. Kenapa sih kalau setiap episode Ngobi pasti menghela nafas? Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang sebenarnya mengganggu ya kesehatan jiwa dan raga kita sebenarnya. Apalagi sekarang kan. Ya ampun, lagi perang. Lagi perang. Terus belum lagi kita sekarang udah jadi tanda kutip bestinya nih. Bestinya AS nih. Karena kita kan salah satu anggotanya Board of Peace. Betul. Ya kan. Besti banget. Besti banget. Nah, ini ngomongin terkait dengan Board of Peace. Walaupun akan banyak nanti kita ngalor ngidul kemana ya, Tan ya? Oh ya tentu. Ini kalau kamu lihat perspektifnya nih, asik. Ini gimana sih misalnya kronologisnya kalau dapat dikatakan kita masuk ke Board of Peace? Tanya dulu kek, gue liburan ngapain? Kemana? Enggak, canda. Ya udah, liburannya kemana dulu? Ya dong. Karena diriku liburannya di sini aja sebenarnya. Jadi kayak nggak ada pikirannya udah nggak kesana, gue nggak pengen liburan, udah pengen istirahat tidur aja. Gila, emang tarikan peneliti tuh gila banget nih, kayak gini nih. Ya tidur aja sih di rumah, untungnya ya. Sangat cukup tenang, tidak ikut arus mudik yang luar biasa itu. Iya. Tapi apa ya, good for you guys juga yang pergi berlibur ke kampung halaman. Betul. Oke, kita kembali ke Perang Dunia. Jauh banget. Oke, jadi mungkin nggak semua orang bisa melihat ini sebagai satu kesatuan rangkaian kejadian gitu ya. Tapi sebenarnya kalau menurut kacamataku dan beberapa ahli lain, sebetulnya dari BOP, kemudian Board of Peace ya, maksudnya Board of Peace, kemudian perjanjian dagang dengan AS, kemudian sekarang Perang Dunia, itu sebenarnya saling berhubungan gitu ya. Nah, kalau Board of Peace itu sendiri, sebenarnya kan itu awalnya rintisannya Donald Trump ya, di mana Donald Trump mengajak beberapa pemimpin negara-negara termasuk presiden kita, Presiden Prabowo itu untuk yuk kita bergabung di dalam satu wadah internasional yang terdiri dari negara-negara ini untuk membawa perdamaian di Gaza. Di Gaza ya ngomongnya, bukan di Palestina, mereka ngomongnya di Gaza gitu. Gitu, untuk mendamaikan, membawa perdamaian dan lain sebagainya. Itulah slogannya gitu, kurang lebih ya. Nah, cuma mungkin merekap sedikit dari apa yang dibahas di internet juga oleh banyak aktivis, akademisi. Permasalahannya di sini adalah bagaimana keterlibatan Palestina itu tidak ada gitu. Jadi di Board of Peace itu mereka menawarkan, ya udah bagaimana nih dua negara bisa berdamai, tapi yang ikut Israel doang gitu, dari dua negara ini, si Israel dan Palestina gitu. Jadi perlu dipertanyakan lah ya, maksudnya jadi ini tuh sebenarnya membawa perdamaian atau lu mau kayak semacam mendikte nasib orang lain itu seperti apa, Palestina seperti apa, kayak gitu. Itu sih permasalahannya satu. Nah, kemudian juga beberapa permasalahan lainnya adalah ketika join si Board of Peace atau bahasa Indonesia ya Dewan Perdamaian lah ya. Itu ya nggak ngobrol dulu, nggak berdasarkan persetujuan DPR juga gitu. Yang mana kan sebetulnya kalau perjanjian atau kerjasama internasional, apalagi dengan stake sebesar BOP gitu ya, yang katanya kalau misalkan mau jadi anggota permanen harus bayar sekian triliun gitu kan, 16,7 ya, gitu.
itu kan apa ya, cukup high stake ya, cukup akan membawa dampak ke situasi kita di dalam negeri gitu. Iya. Itu kan seharusnya juga pertimbangan dan persetujuan DPR. Nah, ini tuh nggak ada. Jadi sangat terburu-buru gitu. Yang pada akhirnya ya tetap join gitu presiden kita, dan baru setelah pulang meminta pendapat-pendapat gitu Mhm. para organisasi masyarakat untuk agama Islam, kemudian juga dari mantan menlu-menlu gitu ya. Itu baru tuh ditanya tuh setelah join Mhm gitu mhm. kan. Yang mana sih kalau misalkan udah nonton podcastnya, bukan podcast sih, nonton video wawancaranya di Najwa Shihab, memang Pak Prabowo itu Eee, bilang ini sih, "Saya tidak pernah menjanjikan membayar," gitu kan. Mhm. Jadi, ya semoga dipegang lah ya kata-kata itu Iya. untuk kita tidak perlu, memberikan kontribusi finansial yang segitu besar. Karena kita juga lagi heboh nih Iya. sekarang dalam negeri ya, Lagi perlu gitu. ya. Iya, kita juga punya kebutuhan dong gitu dengan APBN kita dan sebagainya gitu. Jadi itu yang beliau katakan, dan juga dengan harapan bisa semacam jadi kayak pembisik gitu ya Mhm. di dalam satu wadah ini, pembisik ke Amerika Serikat dan Israel gitu untuk membantu, "Tolong dong sudahi semua Iya. ini," gitu Mhm. ya, "tolong berdamai," gitu. Niatnya sih seperti itu, kayak gitu. Cuma ya balik lagi, pada akhirnya dipertanyakan kembali kan, sebenarnya sejauh apa sih kita bisa berdampak di dalam Board of Peace itu. Mhm. Apalagi kita udah bilang lagi nggak mau bayar Iya kan, iya. gitu. Apakah dengan kita tidak membayar kita akan tetap bisa aktif, bisa punya dampak yang sama dengan yang lainnya, itu juga harus dipertanyakan gitu ya. Itu menjadi catatan refleksi lah ya untuk kita semua, untuk kita kritisi gitu. Nah, cuma kemarin juga kan presiden kita menjanjikan untuk mengirimkan tentara ya Mhm. ke Gaza sana, sebanyak 8.000 tentara, yang mana ya karena perang sekarang, kalau dari statement terbarunya itu di interview sama Mbak Najwa Shihab itu ya di on hold gitu. Mhm. Jadi kita nggak tahu nih gimana ceritanya sekarang kegiatan di Board of Peace itu seperti apa. Mhm. Nah, cuma ini berhubungan juga dengan perang ini, gimana? Karena dengan bergabungnya kita ke Board of Peace, Yes. itu jadi apa ya, membingungkan ya. Heeh. Jadi membingungkan bagaimana kita merespon perang, yang mana sudah seharusnya tentu kita ya melawan kekerasan, melawan peperangan gitu dan lain sebagainya gitu, melawan serangan terhadap sipil dan lain Iya. sebagainya gitu ya. Nah, cuma karena kalau mau suzon ya mungkin karena keanggotaan ini ya, Mhm. jadi ada dinamika yang off gitu, dinamika yang Mhm. aneh gitu. Contohnya pas, Iran pertama kali diserang itu, Menlu kita Sugiono itu dia justru, meminta Iran untuk yang segera, "Ayo dong segera untuk ke meja perundingan," gitu. Mhm. "Kan gue habis diledakin ya nih, Bo," Mhm mhm. gitu, Iya "kenapa iya. gue yang disuruh buru-buru nih?" Iya iya. Gitu. Jadi kesannya ya jadi kayak victim blaming gitu. Iya. Kenapa gue yang korban, gue yang ditagih-tagih nih Heeh. gitu kan. Itu cukup off gitu menurutku ya. Nah, kemudian setelah meninggalnya Supreme Leader Iran itu, almarhum Khamenei gitu, Indonesia itu kan sebenarnya bersahabat juga ya dengan Iran, Mhm. walaupun kita, berbeda ideologi dan lain sebagainya, tapi cukup dekat lah gitu secara diplomatis. Iya. Nah, aku bukan anak hubungan internasional, Mhm. but from what I learned ya in this field gitu, dalam kebijakan juga, bahwa sebenarnya teman-teman kita yang berdiplomasi di bidang hubungan internasional, setiap tindakan itu punya arti gitu ya, Iya. sekecil apapun. Dan ternyata aku juga baru belajar bahwa, pemerintah Indonesia memberikan, rasa bela sungkawa itu baru 4 hari setelah meninggalnya almarhum Khamenei. Mhm. Yang mana itu cukup lama gitu, karena dibandingkan negara lain, mereka dalam 24 jam langsung, ya udah turut berduka cita, Mhm. mengutuk serangan, Iya. mengutuk perang dan lain sebagainya. Dan ternyata kalau Indonesia itu baru 4 hari dan Mhm. itu melalui surat yang mana diklaim ya supaya kesannya lebih resmi, katanya sih gitu. Gitu. Dan apa ya, tidak aku baca juga bahwa ucapan itu ternyata tidak secara langsung mengutuk perang yang terjadi gitu, tapi ya udah Indonesia menawarkan diri sebagai penengah gitu Mhm. antara US dan Iran, yang mana itu juga off. Mhm. Kenapa off? Karena Indonesia kan sekarang ikut Iya BOP, BOP, iya. gimana caranya menengahi Iran dengan US Israel gitu. Itulah kenapa
Jadi semuanya jujur jadi off gitu, walaupun ya udah Indonesia non blok, tapi dengan adanya kita di BOP ini, jadi ya gitu membingungkan gitu ya, mungkin kata yang bisa kita ambil gitu ya untuk kita masyarakat umum gitu. Nah kemudian ramai juga kemarin itu dubesnya Iran ketemunya bukan ke Prabowo kan ke Yusuf Kala. Heeh, Kenapa tuh gitu? heeh. Walaupun Yusuf Kala juga ya he's a team player of course gitu kan. Ya beliau tetap menunjukkan bahwa ya pemerintah Indonesia itu bagaimana bersikap dan kalau misalnya mau menengahi ya mungkin bisa langsung dengan pemerintah Indonesia langsung seperti itu. Jadi kayak dianya juga nggak yang menjulitkan gitu enggak, tapi ya Hmm. tetap membantu sebagai bangsa Indonesia itu seperti apa. Bagusnya seperti itu sih. Tapi ya cukup dipertanyakan juga loh, kok ke JK ya guys Hmm. gitu, kenapa nggak langsung aja ke presiden kita gitu. Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan kritis teman-teman sih di internet, kayak gitu. Jadi itulah sebenarnya asal muasal keanehan Indonesia, kenapa sih gerak-geriknya sama Iran, sama Amerika jadi seperti itu. Hmm. Nah, mungkin salah satu yang bisa aku jelaskan adalah ya karena keanggotaan kita di BOP ini gitu. Dan menarik ya yang tadi kamu sampaikan ya Tan ya, terkait dengan Mhm. bagaimana proses kita untuk masuk ke BOP itu ternyata belum memenuhi atau enggak gitu nanya gitu Mhm. kan ke masyarakatnya, ke anggota DPR gitu kan. Ya Iya. yang terkait lah berkaitan dengan ini ataupun Mhm. yang ahli mungkin dapat dikatakan. Betul. Jadi kan kayak apa ucapannya Profesor Uceng ya, Zainal Mhm. Arifin Mochtar kayak, "Kok ini nggak ditanyain?" Gitu Betul. kan. Kenapa baru baru terjadi ini baru ditanyain. Nah itu kan apa ya, peran-peran istilahnya partisipasi ya, kalau Iya. di hukum ya kalau di Iya TI kan iya sering iya. partisipasi bermakna dan segala Betul macamnya betul. itu nggak di apa ya, tidak diperlihatkan, betul kan? Terkait dengan hal ini, bagaimana dengan kebijakan yang lain? Kan kita bisa lihat seperti itulah, Iya. jadi bermasalah gitu. Itu menarik banget. Terus terkait dengan bagaimana Indonesia itu dapat menjadi penengah yang tadi kamu Mhm. katakan. Nah, ini diriku juga awam ya, bukan, Heeh. IR student ataupun lulusan dari Heeh. IR. Cuma kalau misalkan kita menjadi penengah itu mungkin ya, yang Mhm. dapat dilihat kan yang pertama, kita tuh ekonominya tinggi nggak sih? Maksudnya kita punya economic skill yang bagus banget kan? Enggak juga kan. Kita oke Mmm. lah populasi terbesar keempat di dunia, tapi kan Iya iya. ekonominya nggak segede itu. Yes, iya Kalau iya. dibandingkan ASEAN, negara ASEAN oke lah paling tinggi, tapi Iya, kan heeh. ini US gitu loh. Heeh. Kita punya kekuatan apa untuk tanda kutip "mendikte" mereka, oke, Mhm. saya menjadi penengah, kamu nggak usah ya untuk melakukan perang misalnya, kan nggak juga gitu kan. War itu juga ada benefit-nya gitu Iya, kan, heeh. kalau misalnya, di beberapa teori, manapun begitu ya economic benefit-nya. Cuma kita nggak akan susah untuk menjadi penengah, itu juga agak off juga yang tadi kamu sampaikan Mhm gitu mhm. kan. Terus terkait dengan keanggotaan kita, jadi agak sulit ya kita melihat posisi kita ya, Iya. posisi kita sekarang di mana gitu antara memilih, eee, AS gitu dengan, Heeh, betul. Israelnya, atau yang lain nih, atau yang non-blok netral kita gitu Iya. kan. Jadi agak sulit banget sih. Iya, jadi agak bingung. Non-blok tuh bukan ini ya, kalau kita dulu kan pas zaman sekolah pun kita belajar Iya, ya menjadi non-blok gitu, apa, yang bebas aktif dan lain sebagainya. Tapi kayaknya kalau di situasi seperti ini, I don't think this reflects non-blok ya, mhm, karena board of peace itu jelas sudah merupakan sebuah blok gitu iya ya. Habis itu kita juga ikut blok yang lainnya loh iya, gitu. BRICS Jadi ya salah satunya iya gitu, gitu. jadi kayak baiklah, oke, gitu. Jadi bagaimana kita tetap meng-uphold ya, kita Iya, mempertahankan prinsip si non-blok ini di tengah, ya udah sertaan kita di mana-mana itu bagaimana gitu. Yang mana menurutku yang paling susah ya ini, iya, ketika kita sudah di BOP gitu tuh gimana gitu. Kayak gitu sih. Nah, terus apalagi ya, bener sih yang soal partisipasi. Nah, apalagi sebetulnya kenapa harus ada persetujuan DPR, karena ini mmm, sebenarnya belajar dari sejarah sih. iya, Yang jadi zaman dulu ketika ya Soeharto meminta pinjaman ke mmm, IMF, kemudian ternyata dari IMF mensyaratkan kita untuk membuat sejumlah peraturan domestik, yang mana itu ya jelas apa ya, bukan high stake. Sebenarnya mungkin ada yang bagus ya, kayak, oh ya udah kita butuh peraturan untuk HAM misalnya gitu, mhm, kan salah satu syaratnya if I'm not mistaken gitu. Cuma untuk sebuah lembaga internasional mengharuskan kita membuat suatu
peraturan nasional itu tentu mempengaruhi dinamika kita sebagai satu negara Yes, dong. Makanya itu butuh persetujuan DPR, nggak bisa oleh satu orang doang gitu. Karena yang ngerjain ujung-ujungnya juga DPR kan, Iya, kalau iya, misalkan iya. butuh ratifikasi dan segala macam gitu. Kayak gitu sih, itu salah satunya juga. Terus kalau menurutmu ya, nih sekarang nih posisi kita kan di BOP nih. Ya, Terus sekarang udah perang juga nih AS ya, Israel sama Iran nih. Menurutmu sekarang posisi kita tuh kayak gimana kalau gitu? oh. Itulah pertanyaan yang ini sekarang posisi kita kayak gimana? Kita tuh menjadi apa gitu loh. Karena kan memang udah banyak ya, maksudnya bukan kritikan. Jadi kayak analis gitu juga lah, analis Iya. IR maupun ataupun yang lain. Kita tuh belum punya power gitu loh untuk menjadi suatu menengah ataupun kayak pemisah ataupun gimana itu ya belum ada. Kalau menurutmu sendiri gimana? Iya, jadi kalau dari yang ku baca menarik itu pertama. Jadi kayak istilahnya di antara dua orang paling populer gitu ya, terus kita yang baru masuk atau bukan siapa-siapa atau reputasinya tidak sebesar mereka, tiba-tiba kayak, "Guys, stop," gitu. Kayak, "Aku siapa sih?" Iya, sebenarnya iya, gitu. iya. Jadi kayak, percayaan dirimu bagus gitu, tapi bisa dipertimbangkan kembali ya gitu. Nah, kemudian kita juga harus melihat, ini US gitu kan, terus Israel, watak-wataknya juga kayak gimana, emangnya mereka bisa ya diajak mediasi? Jujur kayaknya sih enggak gitu. Kalau baca-baca juga dari pendapatnya Pak Dino Patijalal gitu ya US tuh egonya ya lumayan tinggi gitu ya, sebagai negara adidaya gitu ya. Apakah mau gitu disuruh untuk melakukan sesuatu, apalagi sama kita gitu, Indonesia gitu, balik lagi ke yang tadi, kaliber ya. Kayak gitu sih. Apa misalnya kayak misalkan sesimpel di PBB aja mereka punya hak veto. Mereka orang ngomong apa aja kalau mereka nggak setuju ya udah nggak kejadian gitu. Apalagi ini gitu kan. Tentu mereka pasti punya punya jalan sendiri dan mereka juga punya kekuatan sebesar itu untuk ya udah terserah gue gitu. Dan somehow seluruh dunia juga nurut gitu ya. Nah, itu dia masalahnya. Itu problem ya. Iya. Ya ego itu karena ada power kan. Betul. Ya mereka kan juga udah menjadi hegemoni gitu, hegemon gitu kan. Dunia itu dari kapan gitu. Mungkin benar. Setelah mungkin industri revolusi kemudian di perang dunia kedua mungkin ya itu udah benar-benar AS banget gitu kan. Bahkan sampai sekarang walaupun sekarang rada-rada ada shifting gitu kan. Ada polarisasi kekuasaan dan juga superpower, tapi kan tetap ya bagaimana kekuatan militer, kekuatan ekonomi, kekuatan sumber daya manusianya itu kan lebih advance tanda kutip. Ya agak susah kita untuk menjadi penengah ataupun pendikte daripada perang ini dan gimana ya? sangat sulit ya. Jadi inget meme Naruto. Yang gimana? Yang mendamaikan klan. Si Senju sama Uchiha. Ya, perang betul. Ya itu. Keren. Tapi itu ya bisa dibikin lah ya itu karena the power of talking-nya si Naruto gitu jadinya semuanya bisa bersatu gitu. Bagus. Sih. Bagus banget. Ya, aduh, bisa aja netizen. Benar-benar menarik ya Tan ya. Kalau ngelihat tadi ya BOP dan segala macamnya ya dinamika bisa dikatakan ya. Terus nih kalau misalkan tadi kita kaitin dengan perjanjian dagang nih, ya kan? Aku baca salah satu ekonom UGM gitu ngelihat frase Indonesia harus dibandingkan sama USA harus itu loh. Jadi Amerika harus kan. Kebanyakan tuh di Indonesia harusnya loh dalam klausul ART atau Agreement on Reciprocal Trade itu. Oke. Kalau dari si hukum ini kata-kata ini tuh gimana ya dampaknya ataupun implikasinya gitu Tan? Oke. Jadi sebenarnya kalau misalkan dari prinsip kontrak sebenarnya tuh nggak harus yang ya udah kalau Indonesia kewajibannya 5, pihak lain kewajibannya juga 5 gitu. Itu sebenarnya nggak harus kayak gitu. Bahwa sebenarnya yang ada di dalam kontrak itu adalah selama kedua pihak setuju dan mampu untuk memenuhi, it's okay. Nah, kalau di case ini berarti kita bisa tahu bahwa delegasi Indonesia secara sadar dan secara secara sadar mengiyakan seluruh kewajiban itu gitu. Dan mengiyakan juga kewajiban-kewajiban USA yang significantly sangat sedikit itu dibanding dengan Indonesia gitu. Jadi menurutku yang perlu dipertanyakan di sini adalah gimana sih nih gitu kan saat negosiasi berarti apakah memang jadinya
Indonesia yang mengiyakan banyak hal ini, lebih banyak hal ini dibanding mereka gitu. Jadi lebih berat ke kita dan sebetulnya secara substantif masalahnya di sisi ekonomi sih, Mhm. karena secara hukum jujur kalau misalkan ya kalau dua belah pihak setuju, ini kita belum ngomongin yang putusan MA-nya Amerika ya. Iya. Kalau dua pihak setuju dan ternyata mampu, ya harusnya ya berjalan-berjalan aja Mhm. gitu. Yang mana berarti ini Indonesia udah ngerasa mampu banget Iya, nih untuk iya. memenuhi ini semua gitu. Dan seolah kayak jadinya ini kalau misalkan kita baca 211 frasa Indonesia harus dan 9 frasa USA yang harus. Mhm. Kayak Ya, jadi timpang kayak ya. ya keadaan ekonominya kurang ya, kurang terlihat Iya. mungkin ya dari sisi frasa ini saja. Karena Heeh. kan ya ya nggak apa namanya, nggak mungkin dong para ekonom itu teriak-teriak ataupun kayak, Mhm. sekarang kan lagi proses nih untuk apa, dibawa ke PT UN kalau nggak salah ya, Oh iya, sama heeh. dari Selios juga ada, Mhm. apa, Tren Asia dan segala macamnya. Itu yang melihat nih memang ada masalah terkait dengan Mhm. perjanjian ART Indonesia, Amerika ini gitu loh. Jadi kan Iya. makanya jangan sampai kan banyak tuh di film-film dulu ya, zaman dulu atau iklan-iklan dulu tuh yang jangan sampai Indonesia itu di apa, diperjualbelikan, Nah, atau di apa, ya dijual ke dijual ke asing. asing gitu kan, itu banyak banget ya. Sebenarnya itu adalah tujuannya untuk menjaga kita tuh ya biar bisa sustain, eksis gitu loh kan, Mhm. dan juga berkedaulat ya, sovereign. Nah itu Iya. yang harus dijaga sih. Nah, mau tanya, Heeh, jadi ini kan agreement on reciprocal trade, trade. iya. Reciprocal kan nih ya, Iya, saling lah ya. saling ya. Nah, terus kenapa nih kalau dari sisi teman-teman ekonomi, kenapa pada marah-marah gitu? Soalnya aku lihat UGM, habis itu Iya, UI juga bikin statement dan mungkin univ-univ lain atau lembaga-lembaga lain betul, juga gitu heeh, yang menolak si ART ini gitu. iya. Kenapa nih? Kenapa? Intinya? Intinya ya, kenapa ditolak ya karena, oke yang pertama tadi yang frasa tadi. Heeh. Artinya, setidaknya itu, ketidakadilan ekonominya sangat tinggi bagi Ah. Indonesia ya. Karena kan Indonesia harus artinya kita secara ekonomi itu didikte lah gitu kan. Mhm. Apalagi, dalam satu frasa itu juga disinggung bahwa Indonesia itu nggak boleh trade atau berdagang dengan negara-negara lain yang nggak sejalan sama AS gitu loh istilahnya. Hah? Jadi kayak misal kalau kita sama Tiongkok ini, sama China, kan trade kita memang trade nih ekspornya Heeh. ekspor-impor kita ada non migasnya kan. Bahkan, Iya, heeh. paling tinggi kalau nggak salah ya berdasarkan data terakhir kemarin Heeh. Februari 2026. Ya kalau kita nggak bisa trade sama China, kalau kita trade sama China dan Mhm. dianggap itu, "Oh ini ya melanggar kontraknya ART nih." Nah, jadinya kan agak susah ya. Kan kita juga Ah, karena prinsip non-blok, kita kayak, iya. kenapa kita tidak diberikan kesempatan untuk apa namanya, mengejar lagi, me menjalin jala gitu loh, Heeh, ya heeh. kan, melempar jala istilahnya gitu, Iya. tapi AS boleh nih. Nah kita kan sebagai ekonomi yang kecil jadi agak susah, kan kita juga trade sama China, bahkan kita Heeh. juga trade dengan Rusia, Iya. Australia, dan juga negara Eropa lainnya gitu. Jadi kalau misalkan itu dianggap sebagai, apa namanya, hambatan atau tantangan gitu oleh si AS ya kita agak sulit Hah? juga. Itu yang pertama. Sorry yang kedua malah. Yang Heeh. ketiga itu adalah terkait dengan kita tuh diharuskan untuk membeli energinya dari si AS ini. Nah, Mhm. dengan adanya perang ini gitu kan, Iya. makanya kemarin tuh sempet, tak bahas juga, kalau nggak salah di UI atau di Wacana gitu, dengan adanya perang ini, Heeh. kan kita itu, dari Selat Hormuz yang sekarang ditutup dan juga lagi perang ini, kita 25% ekspornya kalau nggak salah, sorry kok ekspor, impornya untuk, Mhm. energi itu dari, Timur Tengah itu kan. Iya. Jadinya kita shifting nih, ke Oke. Brazil, Afrika, sama Amerika Serikat jatuhnya kan. Nah, Mhm. dan kita mesti beli energi dari mereka juga nih, gitu loh. Jadi ya jadi yang memberatkan kita juga, belum lagi kita tuh masih import energi, Heeh. gitu loh. Masih menggunakan apa, APBN untuk import energi. Kita masih ada subsidi energi juga. Dan bahkan negara-negara siblings kita yang Oh, lain heeh. kayak Singapura, Filipina, Heeh. itu udah, apa, darurat energi mereka terkait Eh, dengan perang ini gitu. Jadi udah siap-siap. mhm. Singapura sama Australia ini udah ancer-ancer nih. Kita Iya. nih mesti koordinasi ya, kalau Heeh. misalkan energi kita ini berkurang atau ada apa-apa. Heeh. Terus, Filipina juga udah mengeluarkan apa, decree lah istilahnya gitu kan Mhm, mhm. dari presiden. Kemudian ada Sri Lanka juga, ampe mademin, apa namanya, lampu neon, lampu-lampu apa sih, bukan baliho, apa sih jatuhnya tuh kayak, ya Oh, seperti iya, itu ya heeh. kan.
buat menghemat energi bener gitu loh. Dan Heeh. kita juga sebenarnya sedang menghemat, tapi pemerintah itu juga udah memberikan apa namanya sedikit eh, jaminan, bisa dikatakan ya itu Heeh. untuk jangan sampai resah masyarakat kita. Ya kita masih aman kok gitu, masih sustain lah gitu dari sisi BBM-nya, kemudian ada LPG, juga ada LNG. Nah itu menurutku adalah salah satu bentuk apa namanya bentuk kebijakan komunikasi yang baik ya. Karena Oke. kan semuanya pada pada alert semua nih, Iya, pada warning lah, pada huru-hara. huru-hara. Bahkan yang aku takutkan juga kalau itu nanti malah ditimbun gitu loh. Jadi semakin langka kan, Oh iya benar. semakin langka, semakin mahal ya udah ya si penimbunnya itu yang Heeh. menjadi Jadi lebih untung. mahal ya, Heeh. menjadi lebih untung sorry. Nah itu yang tak khawatirkan sebenarnya. Tapi dengan Mhm. adanya komunikasi ini mudah-mudahan gitu diberikan apa stick and stones lah ya, diberikan disinsentif untuk mereka ya hukuman begitu Iya dan ya. juga bagi yang apa teman-teman yang lain juga untuk menyadarkan oh kita ini masih bukan gimana ya nggak warning-warning banget tapi Mhm. setidaknya jangan terlalu panik kayak kemarin panik buying itu Mhm parah mhm banget sih mhm. hasilnya gitu sih Tan. Iya. Yang menarik itu sih tadi yang soal beberapa ketentuan soal US melarang-larang kita untuk berdagang dengan negara-negara yang tidak sepaham dengan dia. Mhm, Wow, untuk negara yang katanya sangat free trade, iya sangat kebebasan iya. ekonomi. Wow, kok kamu begitu Nah sih? itu Aneh sekali. aku sangat setuju dengan apa yang kamu bilang kayak ada dualisme ya. Apa sih? Padahal secara teori ekonomi nih kalau bisa tak jelasin sedikit itu kan. Heeh. Ya free trade itu akan apa meningkatkan masing-masing negara yang bermitra dagang gitu loh. Iya. Kan di teorinya ada yang disebut sebagai trade creation Heeh. sama trade diversion. Ya Iya. intinya kalau trade creation tuh kita bermitra sama si AS itu kan Heeh. karena kita nggak bisa ngeproduksi secara lebih efisien ya kita impor barangnya. Mhm. Otomatis kita ada spesifikasi apa namanya barang dari mereka kita butuhkan untuk produksi dalam negeri gitu Mhm. kan. Karena kita belum mampu nih untuk Iya. beli. Contohnya ya kayak gandum kan buat tepung, Bener. apalagi kita suka sama mie instan. Iya, Nggak nyebut kita merek ya ini, kita suka mie ayam. mie ayam Iya, dan segala macamnya butuh gandum juga betul. kan. Nah itu dan juga trade trade diversion juga sebenarnya. Nah trade Mhm. diversion ini lebih tepatnya kayak, karena adanya preferensi tarif, karena kita Heeh. sama US itu kan udah 0% nih ya istilahnya. Heeh. Walaupun AS tuh tahu kita itu nggak efisien banget ini dalam Heeh. memproduksi apa, produk seperti agriculture, Mhm. pertanian, kemudian ada manufaktur, ada Mhm. elektronik. Tapi si AS ini prefer trade sama kita karena tadi preferensi tarif tadi udah 0% kan dibanding Iya. sama mitra dagang AS yang lain misalnya. Nah, itu kita Mhm. bakal dapat untung juga dari sana. Bahkan si Pak Fitra sendiri, Oh. Heeh. ekonom, UI dan juga, apa namanya, bekerja di, PCO kalau nggak salah, sempat jadi narasumber kita ya dulu kan Pak Iya iya. Fitra, Tahu itu tahu. mengatakan trade diversion kita yang dapatkan tuh kurang lebih 7,11 miliar US dollar gitu loh. Jadi cukup tinggi kan. Mhm. Tapi kan kembali lagi, Mhm. apa yang kita dapat tuh apakah seimbang? Apakah itu lebih benefit dibandingkan cost yang tadi 211 klausul itu loh? Itu yang harus kita Gimana pertanyakan sih, ya? Tan. Ya aku Ya serahkan kayak ke teman-teman ekonomi. tadi udah ngebahas, terkait dengan ART gitu. Mmm. Tadi kamu juga sebutkan ada putusan kan dari Mahkamah Agung AS nih, yang Iya. mengatakan ya itu dianulir gitu kan. Mhm. Bahkan tadi tuh, aku baca juga, pemerintah Malaysia itu juga bilang, "Ini udah nggak jalan nih, karena udah, dianulir jadinya ya udah Mhm. nggak jadi nih ART-nya." Tapi Iya. kita masih berlaku nih. Kalau dari Mhm. sisi hukum tuh gimana itu, Tan? Sebenarnya ini juga aku baru belajar-belajar juga ya, membaca-baca si putusan itu. Jadi ternyata ya di negara sana mereka juga mengusahakan gitu. Mhm, Karena sebetulnya ini yang orang non ekonomi aku juga baru tahu bahwa sebenarnya tarif itu means tax gitu. mhm, Bahwa sebenarnya itu tuh adalah pajak yang harus dikeluarkan oleh importer, which means US dan perusahaan-perusahaan US itu, kalau mau impor produk kita, mereka harus membayar 19% itu. mhm, Jadi bukan kita yang tanggung, tapi ya memang jadi nggak favorable dong. iya Ih mahal nih gitu produk ini, gue harus iya, bayar lagi gitu. Jadi sebenarnya bukan kita yang bayar, tapi justru mereka yang bayar. Dan mhm, mereka juga concern soal itu gitu. Jadi ternyata kalau di sana itu, ya harus ditekankan bahwa tarif ini tuh tax loh buat kita justru, mhm, buat penduduk Amerika Serikat gitu.
buat kita yang nanggung, bukan mereka gitu. Jadi di mereka pun juga masih harus raising awareness soal tarif itu bukan berarti kita stronger dan orang-orang jadi bayar ke kita tuh enggak Hmm. loh, teman-teman. Di sana juga gitu ternyata Iya, gitu. iya. Di sana juga kayak gitu bahwa ini tuh sebenarnya ya kita yang rugi juga gitu. Nah, setelah putusan ini itu ditekankan dan ternyata bahwa ya karena tarif ini adalah tax dan penentuan teks itu bukan di ranahnya eksekutif, bukan di ranahnya presiden, tapi di Kongres di sana ya MPR-nya mereka lah ya Kongres gitu yang semuanya, yang parlemen semuanya gitu. Jadi sebenarnya Trump itu nggak berhak loh untuk nentuin persenan-persenan ini, apalagi dengan quote unquote ancaman-ancaman lainnya Iya. gitu. Kalau misalkan lo nggak bayar tarif kan sempat waktu itu ke beberapa negara kayak Iya. Perancis gitu kan. Kalau nggak bayar tarif ntar kenapa gitu, apa yang akan dilakukan gitu. Nah itu juga sebenarnya nggak boleh kan. Itu pertama, kayak gitu. Nah kemampuan sebenarnya untuk presiden atau eksekutif kan ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah untuk eksekutif di Amerika untuk regulate atau mengatur impor itu ya nggak serta-merta menjadi Tuhan Iya, gitu iya, ya iya. untuk mengatur impor gitu. Bukan berarti juga harus mengatur pajak. Dan bahkan sebenarnya nggak sekomprehensif itu kemampuan mereka soal itu gitu. Jadi ya ke efek ke kitanya seharusnya ART itu udah nggak berlaku lagi gitu. Iya. Karena kan kita nggak bisa menyetujui mengatur sesuatu dalam kontrak yang tidak berdasarkan hukum dong, kan nggak boleh. Masa kita membuat kontrak berdasarkan hal yang di sana aja udah dibilang ilegal gitu. Jadi ya seharusnya itu udah nggak ada lagi gitu. Nah, kayaknya sih ada lagi ya tarif-tarif usaha untuk tetap mengadakan tarif itu. Cuma panjang lagi lah ya itu bahasannya terlalu dalam lagi gitu. Mungkin episode selanjutnya kalau ada lagi bahas ini gitu. Tapi kira-kira sih seperti itu ya. Harusnya dengan adanya si Supreme Court decision ini atau putusan Mahkamah Agung di sana gitu, ya harusnya udah nggak harus lagi tuh yang tarif-tarif kayak gitu-gitu, 19, apalagi sih 19% itu kan. Iya. Nah, sekarang gantian lagi, aku mau bertanya gitu. Ah. Nah, kita kan dari tadi udah nih ngomongin US gitu kan. Nah, terus kan kita tahu juga ya kemarin tuh kita sudah semacam menyombongkan, bukan menyombongkan sih, kayak banyak showing off juga kebestian kita dengan China gitu. Yang mana kan dua nih selek nih, US dan China. Nah, dengan keiklipan kita dengan US apa nih pengaruhnya kita dengan China gitu? Apakah circle satu ini tidak suka kalau kita bersahabat dengan circle lain kayak anak SMA? Iya. Secara ekonomi gimana nih? Ada kemarin itu waktu kita udah tanda perjanjian dengan Amerika Serikat, China itu sempat respon gitu. Jadi setidaknya China itu bilang kita itu juga menghargai free trade loh gitu. Jadi nggak mau didikte untuk melakukan perdagangan dengan siapa ya kita bebas ya melakukan perdagangan. Nah itu dari si teori ekonomi yang tadi aku sebutkan terkait dengan free trade ya oke aja kan. Jadi karena dua belah pihak atau banyak pihak gitu yang menerima benefit dari free trade. Terus terkait dengan ekspor sama impor misalnya, ya kan? Kita tuh juga masih notabene ekspornya ke China, impornya juga dari China gitu. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik juga kan. Terutama yang non migas nih. Nah, permasalahannya adalah itu ada tulisannya di Lowy Institute tuh dari ada dua peneliti yang mengatakan bahwa kita tuh nanti jatuhnya itu karena saking kita misalkan ekspor impornya itu yang non migas, yang notabene kayak mineral segala macam, kita jadi sangat dependent banget dan jatuhnya untuk ke China doang nih untuk pasar terkait dengan mineral itu. Padahal kita kan juga udah ada industrialisasi atau hilirisasi itu kan, artinya raw materialsnya itu kita akan upgrade gitu kan untuk lebih menjadi ada value added-nya itu jangan sampai kita ekspor raw materials. Nah itu yang menjadi permasalahannya gitu. Kita tuh sebenarnya kalau menurutku pribadi yang melihatnya begitu. Oke nanti mungkin teman-teman international trade kayak gimana ngelihatnya. Tapi kita tuh sebenarnya open sama banyak negara gitu. Walaupun diversifikasinya memang kayak fokusnya gitu masih ke China, ada India, ada US, ada Australia. Tapi kita menyebar jala. Oke, kata-katanya menyebar jala ya tadi. Menyebar jala tadi ya udah dilakukan sebenarnya. Cuma kan ada porsinya. Karena kan kebutuhannya di sana mungkin lebih banyak ya udah kita ekspor ke sana dan segala macam. Cuma kembali lagi
kalau kita bisa menjaga kayak apa ya, sumber daya manusia kita naikin, Mhm. kemampuan produktivitas kita lebih tingkatkan, kemudian Mhm. teknologi dan segala macamnya, Mhm. dan kita bisa sustain gitu. Jadi kan produk-produk yang dihasilkan kan bukan raw materials lagi kan, tapi lebih ke produk-produk yang bernilai tambah, bernilai Heeh. tinggi. Nah itu yang Iya. sebenarnya selalu didorong sama para ekonom gitu loh permasalahannya. Tapi sekarang kita Yo mampu yo. nggak untuk itu kan itu Sarah. Lu aja. Lu aja. Tolong diedit dong. Hilirisasi. Iya sih. Kayak di SpongeBob. Pusing juga ya guys. Di sini saya sebagai peneliti hukum membahas banyak sekali materi-materi ekonomi. Sama, saya juga belajar. Si hukumnya gimana nih? Wah, Sangat gitu. kompleks sekali ternyata. Oke, berarti nah terus berikutnya seperti apa nih gitu. Mungkin kalau dariku mungkin dari perspektif apa ya, mau bilang moral, tapi ntar takut dibilang, "Alah apa sih moral, sok-sok ngomong moral." Tapi Iya iya. kayak, ya bener sih kayak bagaimana ketegasan kita menanggapi isu ini kan perang itu isu kemanusiaan juga kan, gitu. Jadi menurutku ya satu dan utama, ya udah kita non-blok apa segala macam ikut BOP oke gitu, tapi ya jangan lupa juga bahwa ya kekerasan itu tetap harus dikutuk gitu ya. Mmm, Kita nggak setuju dengan adanya perang gitu, kita tidak setuju dengan adanya penjajahan dan lain sebagainya kayak gitu, iya. gitu. Dan kalaupun ya ada measure-measure seperti apa, oh ya gencatan senjata atau apapun lain nanti ya tolong itu ditepati sesuai dengan ya udah hukum internasional yang berlaku juga gitu. Jangan sampai ya hukum internasional itu bener-bener nggak ada artinya lah Iya gitu, jangan iya. gitu banget gitu. Kayak minimal ya udahlah that rules exist ya supaya kita bisa hidup berdampingan gitu Mmm, ya, tolong dihargain aja gitu. Jadi, ya Indonesia juga harus tegas gitu. Nah, cuma ya tegas itu juga harus dibarengi dengan ya kita tegas posisi kita ada di mana gitu. Kita mmm, nggak bisa bilang mengetuk serangan ke Palestina, mmm, mengetuk perang atau penyerangan ke Iran, while kita masih ada di BOP dan menjadi Eee, rekan dekatnya US dan Israel gitu, mhm. itu sangat off aja sih gitu dan tidak mencerminkan apa yang kita omongin gitu. Jadi menurutku itu sih minimal gitu, minimal ya bisa tegas gitu dan jelas juga stance-nya di mana, jangan ngomong ini tapi kita di sini, ngomong itu tapi bagaimana Iya gitu iya. kan agak membingungkan juga, bukan cuma buat kita tapi ya dunia tuh juga ngomongin loh Mhm gitu. mhm. Kita nih di apa ya, pergosip-penggosip internasional gitu ya, artikel-artikel luar negeri itu juga Iya ngomongin kita, jangan salah guys, gitu sih kalau menurutku, kalau iya. dariku. Ya, aku setuju dan juga tambahannya adalah kita jangan sampai nggak komunikasi sama siblings-siblings kita yang lain. Mmm, Jangan kita udah ikut BOP nih misalnya, udah iya, di kubu AS misalnya, tapi heeh, kita lupa sama siblings-siblings yang lain yang notabene lebih dekat sama kita dan, iya, lebih aware gitu kan dengan, mhm, yang lain gitu, dengan situasi ini jangan sampai kita nggak komunikasi sama mereka. Padahal ini masih apa ya, dampak daripada perang ini untuk dari sisi energi itu udah memang, di Asia itu sangat sangat, luas dampaknya. mhm, Kita jangan pernah lupa untuk nggak komunikasi, harus terus komunikasi apapun itu bentuknya. Tadi kan Singapura sama Australia loh, itu lumayan jauh tuh ya tetap komunikasi, masa kita sama iya, Singapura nggak bisa atau sama Malaysia nggak bisa, kita mhm, tetap harus jaga itu. Kemudian Bapak Presiden juga kan, menekankan waktu diwawancara kemarin mhm, oleh, para media, bahwa kalau misalkan kalau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip nasional kita kan tinggalkan gitu untuk mhm, perdagangan ini kan. iya Nah bener, itu juga, mudah-mudahan bisa direalisasikan karena mhm, kembali lagi dampaknya gitu, tadi ada frasa itu dari mmm, 211 dibandingkan 9 itu sangat besar, yang mudah-mudahan bisa dijaga dan juga ketahanan energi kita juga bisa terjaga ya dengan pemerintah terus mendorong komunikasi, kemudian produksi dan juga diversifikasi, impor untuk energi ya, mudah-mudahan ini bisa berakhirlah untuk nightmare ini. yah begitulah guys episode hari ini menanggapi perang yang sedang terjadi US Israel dengan Iran yang ternyata sebenarnya wow lebih kompleks lagi di dalamnya Iya, dari segala macam sudut. Jadi semoga teman-teman di rumah juga mendapat sedikit banyak hal yang baru
tapi kita juga pengen belajar ya. Iya. Siapa tahu teman-teman ada yang mau dibagikan, silakan untuk tulis di kolom komentar. Yeping juga boleh. Bahkan Iya. memperbaiki kita juga ya kalau ada yang Iya, salah kan. Itu sombong-sombong juga boleh. Saya anak ini, saya merasa lalalala itu boleh, silakan. Silakan. Kita mengedepankan free speech. Iya, Anjay, betul. gitu. Oke, mungkin sampai situ aja dari kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sekarang giliranmu bersuara. Bye. Bye-bye.